tema kita berilmu sebelum menikah, insya Allah rumah tangga berkah. Amin. Lanjut nih Ustadz Maulana yang tadi sempat keputus. Laki-laki seperti apa sih atau pasangan seperti apa sih kriterianya itu yang baik untuk dinikahi agar setiap aktivitas kita dalam rumah tangga itu menjadi berkah dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apakah seorang laki-laki benar-benar wajib dan bertanggung jawab dalam mengajarkan ilmu kepada istri dan anak-anaknya? Mohon tausiahnya. Ya, makasih banyak izin Sasa Lulung dan semuanya guru-guru yang lagi nonton. Makasih banyak ilmu yang dibagikan termasuk dari ini Departemen Agama, Kementerian Agama yang membidangi ini di kantor urus agama nih yang senantiasa memberikan bimbingan. Jadi mohon izin kalau berbicara tentang siapa sih sosok yang paling pantas. Ketahuilah, jadilah carilah yang soleh, yang soleha. Dalam hal ini mungkin orang berkata susah dong. Nah dalam hal ini sosok seperti apa yang harus dinikahi agar rumah tangga menjadi berkah. Sekali lagi kata-kata berkah yang kita harapkan. Dan apa yang harus disiapkan setiap pasangan supaya ibadah dalam rumah tangganya lebih sempurna. Minimal berusaha untuk menyempurnakan. Karena tidak ada, kalau kita mau cari orang yang sempurna kan susah. Wah, apakah suami harus bertanggung jawab atas mengerjakan agama istri dan anak-anaknya dan sosok pasangan suami istri yang bagaimana setiap ibadah itu menjadi sempurna, saling mendukung, saling menyempurnakan. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka yang paling pertama yang harus kita lakukan, laksanakan sesuai sunnah Rasul. Apa? Tuntunan dari Rasulullah. Kita belajar. Toladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah kita, contoh teladan. Belajar dari rumah tangga Rasulullah. Jadi betul tema hari ini bagus. Karena kenapa? Belajar menuntut ilmu dulu. Gunakan alatnya. Sehingga atas apapun yang kita mau cari, gimana ya. Semua ada solusinya dari Rasulullah. Kemudian ada namanya naluri manusia. Manusia itu bersifatlah sebagai manusia. Kemarin kita potong kurban. Menyembelih binatang. Menghilangkan sifat kebinatangan sebenarnya. Jadi ada makna menghilangkan sifat kebinatangan. Bukan mengambil sifat binatang, rakus dan sebagainya. Tapi menghilangkan sifat kebinatangan. Jadi ini makna yang sangat besar. Sosok anak soleh itu adalah anak yang siap dipotong. Apa dipotong lehernya? Dipotong keinginannya. Untuk berkorban. Apalagi meningkatkan ibadah. Jadi sebenarnya ketika seorang suami punya istri, enak itu sudah bisa berjamaah. Enak kan? Mau tahajud berjamaah lebih enak. Dulu tahajudnya sendiri. Sekarang sudah bisa berjamaah. Betapa nikmatnya itu ibadahnya Ustaz Sam. Sudah ada makmumnya. Allah, Ya Masya Allah. Allah. Tapi Jihan tahajud dulu baru bangunin Ustaz. Oh gitu. Istri solehah Masya Allah. Jadi ibadahnya makin meningkat karena berjamaah. Ibadahnya makin meningkat. Membangunkan pasangan. Itu hebat sekali loh. Dan akhlak. Jadi kalau kita tahu bagaimana sifat kita, dilihat dari bagaimana pasangan hidup kita. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang baik pada keluarganya. Perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa menjaga kemuliaan daripada rumah tangga. Karena wanita itu imadut bilad. Wanita itu tiangnya atau kekuatan dalam rumah tangga. Jadi kalau mau tahu rumah tangga itu baik tidaknya, lihat istrinya. Itu yang paling jadi pokok. Sebenarnya, ini kalau sosok wanita ya, kalau aduh gimana ya, aku nggak enak. Jadi jangan ancur-ancuran, pakaiannya harus rapi, harus bagus, penampilannya harus bagus. Karena membawa nama baik suami. Ini suaminya nggak bisa ngurusin, nggak bisa beliin apa-apa. Masa istrinya begitu nggak pernah dandan? Jadi jangan salah. Jadi sebenarnya atas penampilan sosok wanita itu menggambarkan rumah tangga suami. Begitu pula laki-laki. Kalau bajunya kusut siapa yang dimarahin? Istrinya nggak bersihin tuh bajunya. Jadi itu ku ampusaku alikundara itu bukan hanya dirinya tapi keluarganya yang harus diurus. Maka kembali lagi ketenangan. Bagaimana bisa mendapatkan ketenangan suami ketemu istri jadi tenang, selalu merasa ingin ketemu terus. Dan ketahuilah pasangan itu adalah investasi akhirat. Sekali lagi investasi akhirat. Jadi ini luar biasa enak rasanya. Pahala bertambah, kemuliaan ditambahkan, rezeki ditambahkan. Dan insya Allah kita akan berumah tangga lagi di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi investasi akhirat itu nggak cuma anak. Bukan Tapi anak. pasangan juga. Pasangan.
Terus kalau suaminya males-malesan sholat gitu-gitu padahal udah nikah gimana Di Ustaz? sinilah gunanya ada pasangan untuk mengingatkan. Nanti dibilang cerewet kalau Enggak juga istri. mengingatkan dengan cara teknik yang dia tahu pasti. Oh, Karena yang tahu pasangan hidup kita adalah pasangan itu sendiri. lembut, Iya. senyum, Ada tekniknya itu. cantik gitu ya. Jangan kayak bos ngomong sama Oh, bawahan nggak gitu ya. bisa. Jadi Karena ngomongnya betul kata Ustaz Salulu tadi, partner. partner, betul. Jazakallah khair, Ustadz Maulana, Masya Allah, mind blowing banget nih pagi-pagi. Oh ternyata suami istri itu sebenarnya juga investasi akhirat, nggak cuma anak. Kita ngertinya cuma anak tapi ternyata pasangan juga. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat ya Ustadz ya. Betul, betul, Masya akan Allah, diminta tabarakallah. Jam